Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Elisa Septiana, biasa dipanggil Gita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Nah, di sini kita akan bersama narasumber yang sangat menarik yang akan memberikan informasi tentang pengalamannya yang semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Nah, boleh nih langsung saja pada Abang dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Andra Alkaipin, saya mahasiswa bimbingan konseling semester 7. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih, Bang? Saya berasal dari Kaur. Oke Bang, dari Kaur ya tadi. Kalau boleh tahu Kaurnya di mana nih, Bang? Untuk Kaur sendiri itu di Bintuhan, itu tuh masih kecamatan Kaur Selatan. Tapi kalau lebih tepatnya tuh orang lebih tahunya tuh Masjid An-Nafi ya. Daerah dekat Masjid An-Nafi. Dekat dengan pantai yang bagus itu. Kalau untuk pantainya tuh lumayan jauh tuh, soalnya kan abang tuh di tengah, sedangkan untuk pantai yang bagus yang sering orang bilang Laguna itu di ujung, udah sampai mau perbatasan Bengkulu sama Lampung. Nah, Abang tadi kan bercerita kalau Abang adalah mahasiswa semester 7. Nah, kalau boleh tahu sebagai mahasiswa semester 7 apa saja sih Bang kesibukannya? Kalau untuk saya sendiri sih sebagaimana mahasiswa pada umumnya ya ada yang fokus sama kuliah dan juga kegiatan sehari-hari di luar kuliah. Ya banyaklah hal-hal yang dilakukan, tidak selalu tentang fokus kuliah terus, enggak, tapi ada hal yang di luar kuliah yang dilakukan. Baik. Jadi teman-teman, Bang Andra ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, teman-teman boleh nih Bang Andra bercerita kepada kami apa saja sih prestasi-prestasi Bang Andra? Oke, kalau untuk prestasi pada saat kuliah, kebetulan ada event namanya tuh Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, itu digelar di UMB. Kebetulan kemarin mewakili Universitas Bengkulu di cabang olahraga gulat. Alhamdulillah masih dapat juara 3 gitu di kejuaraan tersebut. Gulat tadi ya Bang. Ya. Kalau boleh tahu, boleh nih ceritakan lebih luas lagi apa sih Bang gulat itu? Bagaimana sistem perlombaannya, terus kayak apa ya, di nilai juaranya tuh berdasarkan apa? Untuk gulat, kalau gulat sendiri kan masih jarang tuh orang, apalagi di Bengkulu Ya. tahu tentang gulat. Ya. Padahal kalau secara pengalaman sebagai seorang atlet gulat itu sendiri itu olahraga paling potensial lah di Bengkulu, selalu menyumbangkan medali tiap kejuaraan baik dari tingkat junior maupun sampai senior. Nah, gulat itu sendiri untuk sistem pertandingannya masih seperti olahraga individual pada umumnya seperti taekwondo, karate, itu dinilai dari poin yang didapatkan. Jadi ada beberapa poin yang selama lomba itu ada poin yang dinilai. Jadi kita dinyatakan menang itu apabila unggul dari lawan. Jadi bisa dinyatakan menang. Nah, untuk sistem perlombaannya masih sistem seperti olahraga biasanya. Ketemu dulu di penyisihan, terus naik lagi sampai ke tahap final. Mungkin itu sih untuk gulat. Kalau boleh tahu Bang Andra ini mengenal gulat itu dari siapa? Atau dari SDK, dari SMK? Kalau kenal gulat sendiri sih awalnya tuh dari teman. Dia tuh pertamanya tuh latihan sendiri. Tapi karena jarak dari rumah sama tempat latihannya itu jauh, dan juga untuk latihan gulat itu lama, jadi dari sore mungkin selesai maghrib baru selesai. Jadi dia tuh nggak berani tuh pulang sendiri. Jadi ada niatan ngajak main tuh, ngajak ikutan latihan. Ikut latihan. Jadi maulah tuh kan karena lagi senggang juga waktu SMP pertama kali kenal gulat itu kelas 2. Senggang dan juga
coba latihan sekali, ternyata seru tuh, seru, mulai ikut terusan sampai ikut lomba. Pertama tuh ikut lomba nasional, sampai pas waktu kelulusan SMP ditawarin tuh di sekolah SMA yang olahraga di Bengkulu, SKO Bengkulu. Tawarin di sekolah yang di di sana. Benteng. Nah, yang di dekat tempat Sementeng, dapat Iya. kesempatan sekolah di SKO, dan situ mulai keterusan sampai tamat. Dan kalau untuk saya tamat SMA mulai agak jarang-jarang sih latihan. Kalau boleh tahu di Bengkulu ini sendiri pusat buat latihannya tuh ada sendiri nggak bang? Kalau untuk Bengkulu sendiri pusat latihannya itu ada, fasilitasnya bisa dikatakan mumpuni, cukup untuk sebagai fasilitas latihan. Itu tuh tepatnya di Bumiayu, Oh, di Bumiayu. PPLP orang nyebutnya tuh, Iya. pusat latihan pelajar Bumiayu, ada atau Bonjolan. Ada pembinaannya gitu nggak bang? Kalau untuk strukturnya, buat sendiri sih sudah bagus, mulai dari pengurus organisasinya sampai ke pelatih, dan juga hal-hal lain yang mendukung itu baiklah untuk olahraga gulat itu sendiri. Oke, abang tadi kan sebelumnya untuk latihannya nih, nah dari SMP, SMA kan sering tuh latihan. Nah, kenapa pas kuliah malah jarang latihan? Padahal kan kalau dilihat tadi prestasi abang pas kuliah bagus gitu, tapi kenapa malah jarang latihan? Boleh nih bang ceritain? Jadi kenapa jarang, lebih fokus ke kuliah sih sekarang, lebih fokus kuliah, terus juga mulai belajar organisasi pas kuliah. Karena jujur dari SMP sampai SMA tuh kurang tahu tuh tentang organisasi, jadi rasa pengen tahu di organisasi itu ada, jadi mau coba belajar lah. Sedangkan untuk gulat mungkin dijadikan hobi sampingan, tidak terlalu serius seperti Nah, gulat. kalau boleh tahu bang, kita kan di Himabiko juga ada organisasi nih. Nah, apa nih jabatan bang Andra di Himabiko? Boleh diceritain ke teman-teman? Untuk posisi sekarang sih saya di Himabiko itu sebagai kepala bidang humas pengurusan tahun ini. Nah, tadi kan abang di bidang humas ya. Kalau boleh tahu bang, apa saja sih proker-proker yang ada di bidang humas? Untuk pada saat pengurusan saya saat ini, humas itu memiliki 3 proker, itu ada KWBK, Kemah Bakti Bimbingan Konseling. Itu meliputi kegiatan kemah termasuk pengkaderan lah untuk anggota-anggota Himabiko, anggota-anggota baru Himabiko dalam melaksanakan proses pengkaderan. Dan juga kedua tuh ada BK Expo. BK Expo tuh lebih ke bagaimana Himabiko tuh bisa dikenal oleh masyarakat luas. Lah sebabnya tuh di BK Expo ada beberapa lomba tuh yang menggait masyarakat luas, seperti orang-orang bukan di Himabiko aja tuh, banyak seperti masyarakat sipil ataupun yang lain di lomba-lomba tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada Disnatalis. Disnatalis tuh hari jadi Himabiko. Jadi biar buat sebuah acara untuk mempererat tali silaturahmi sesama anggota Himabiko. Iya bang. Jadi kelihatannya cukup sibuk ya bang. Lumayan. Jadi bagaimana nih cara abang mengatur buat abang tadi kan masih harus latihan kadang-kadang, kemudian kuliah juga, kemudian aktif di organisasi juga. Nah, bagaimana nih cara abang buat manage waktunya biar semuanya bisa berjalan dengan maksimal? Kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk bagaimana manage waktu itu, ya jangan terlalu dipikirkan lah hal-hal yang masih ke depan. Jadi fokus aja apa yang ada sekarang. Misalnya lagi fokus organisasi, nah organisasi, jangan membagi waktu ke yang lain-lain tuh. Kadang waktu tuh sebenarnya udah pas tuh dibagikan tuh kan, tapi karena kita sering kepikirannya berlebih, malah keteteran. Harusnya kita yang ngurusin organisasi itu selesai 2 jam, tapi karena kepikiran masalah yang di luar, jadi molor 3 jam, jadi molor berapa jam itu kan malah rugi. Jadi saya sih lebih ke kalau sedang jalan ya terus itu ditargetin aja, misalnya sejam, harus sejam tuh harus selesai, mau nggak mau harus selesai.
ini tuh. Tadi kan Bang Andra sudah menceritakan tentang organisasi Hima Biko kan Bang. Nah, mau balik lagi ke prestasi Abang Andra yang di bulan tadi. Tadi kan dari SMP ya. Nah, boleh ceritain tuh Bang. Dari SMP tuh awal mulanya lombanya tuh kemana itu? Kalau untuk SMP pertama kali itu berangkatnya tuh main di Kejurnas Riau itu PPLP itu di Riau, lumayan jauh. Terus juga pengalaman yang berkesan lah untuk diri sendiri. Rasanya kan dulu itu kalau lomba mentok-mentok paling udah di Bengkulu itulah senangnya tuh kan, lomba di Bengkulu. Tapi tiba-tiba sekali itu berangkat, itu baru latihan berapa bulan itu tuh langsung masuk ke daftar kontingen untuk berangkat Kabupaten Kaur itu dulu, belum mewakili Bengkulu, masih mewakili Kaur. Karena Kaur itu kan ada tuh memang tempat khusus latihan bola tuh, dari gornya terus hal lain itu lengkap juga. Jadi dari sana tuh ya di Riau sih pengalaman pertama yang ngeklik yang buat senang. Itu di Riau itu lombanya tingkat nasional berarti Bang? Ya, tingkat nasional. Langsung dapat juara juga? Itu untuk di Riau alhamdulillah dapat juara 3. Masih SMP ya Bang? Masih SMP itu. Kelas berapa? Kelasnya tuh di masih kelas 3 SMP. Terus juga kan kalau bola itu main itu per kelas tuh, ada kelas 38, jadi kelasnya cuma boleh beratnya 38, terus 42, paling gedangnya paling besarnya beratnya 42. Jadi kemarin tuh main di kelas 38 masih kurus, kecil. Sekarang masih kecil. Sekarang di kelas berapa nih Bang? Terakhir main kemarin di 57. Main 57. Ada nggak sih Bang pernah ngerasain masa sulit pas lagi lomba-lomba gitu? Kalau masa sulit sih, kalau untuk sebagai seorang atlet tuh yang pastinya masa sulit, apalagi itu olahraga individual ya, apalagi yang kayak gulat itu, karate, taekwondo, pastilah masa sulitnya pas penurunan badan sih. Jalannya program diet itu tuh lumayan capek, nguras tenaga, apalagi kalau kita banyak over berapa kilo itu kan, untuk nurunin kan susah tuh. Dan juga capek, makan harus dikurangi, terus juga siang-siang harus jogging, pakai sauna panas-panas biar nurun berat badan. Jadi kalau untuk jadi seorang atlet pastilah masa sulit jadi pas penurunan berat badan sih yang paling sulit. Kata kalau bisa jangan sih balik lagi ke momen-momen itu, karena capeknya itu luar biasa. Luar biasa capek. Dari SMP ke SKO tadi Bang. Nah di SKO itu ditarik atau emang keinginan abang sendiri? Soalnya dulu kita punya teman juga kan. Nah dia itu sekolah awalnya itu di SMA biasa, kemudian dia ikut olahraga pencak silat kalau nggak salah. Nah terus dia pindah ke SKO, kayak ditarik gitu loh. Iya, ada beberapa. Nah kalau abang langsung pas kelas 1 langsung ke SKO atau gimana? Kalau untuk saya sendiri sih itu dapat tawaran dulu dari pelatih yang dulu, waktunya ini bakal ada sekolah olahraga. Dulu tuh ada memang pemusatan latihan itu PPLP, tapi sekolahnya masih di luar. Pas zaman saya tuh 2016 awal tuh dulu buka sekolah khusus olahraga, jadi terbuka seleksinya untuk umum. Jadi ikuti seleksi dari awal, mulai dari administrasi dulu, terus juga psikologi, psikotes kayak gitu, terus juga jasmani sama bidang keahlian yang bakal diambil. Jadi lumayan banyak tuh runtutan tesnya. Jadi dari sekitar berapa yang ikut tes tuh angkatan abang itu 70, sekitar 70-an yang diterima dari 13 sama olahraga. Jadi banyak lah rentetannya. Ada juga sih yang beberapa yang udah jalan di SMA reguler, tapi karena dia berbakat, pelatihnya suka dengan bakat anak itu, ya
biasanya ditarik juga biasanya kalau memang mau sih, kayak kawan kita tadi. Kalau boleh tahu itu sistem di asrama itu gimana bang? Misalkan kayak itu kan ada banyak bidang-bidang lomba tuh. Itu latihannya bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Kalau untuk latihan per bidang itu beda-beda, baik pagi maupun sore. Ada yang paginya tuh nggak latihan, cuma latihan sore. Ada yang pagi sore latihan. Kayak misalnya gula tuh pagi sore latihan gitu. Nggak ada pelatih, latihan sendiri. Kalau untuk kegiatan di asrama tuh rata-rata tuh dimulai tuh subuh tuh udah rame biasanya. Udah mulai ada yang jogging, sibuk program masing-masing, jalani program masing-masing. Terus juga selesai beres. Di SKO tuh kan masuknya 8:30 tuh. 8:30 pulang sekolahnya 1:30. Jadi cepat, cuma berapa jam. Jadi banyak fokus ke ke bidangnya, olahraganya, cabur masing-masing. Soalnya kan dulu di SKO karena berhubung kami angkatan pertama dulu tuh untuk akademik tuh masih 40, non akademiknya 60%. Jadi lebih banyak kegiatan di cabang olahraga daripada akademik. Nah, menarik nih. Kan Bang Andras dari SKO. Nah, gimana kok bisa ke BK? Kenapa tidak ambil pendidikan jasmani atau sekolah lanjutan yang ke atlet? Kalau untuk sekolah lanjutan ke atlet kayaknya belum ada selain ke Uncas biasanya orang. Kalau dari diri saya pribadi sih, kalau untuk jadi seorang atlet itu kalau memang sekedar jadi hobi aja, tapi kalau untuk dijadikan pekerjaan kan kalau misalnya kita sudah ngambil Pencas tuh otomatis kita harus kerja di bagian itu. Lebih ke cepat bosan nantinya tuh, takut cepat bosan. Jadi itu karena jadi hobi. Kalau untuk masalah pekerjaan ya berani ngambil yang lain daripada terlalu fokus nanti jenuh. Misalnya kerja olahraga, hobi olahraga, suntuk nanti ujung-ujungnya kan nggak enak tuh kalau kayak gitu. Nggak senang menjalaninya, lebih cepat bosan, cepat bosan. Kalau dari dukungan orang tua gimana? Kalau dari dukungan orang tua support untuk kegiatan atau menjalani aktivitas. Apalagi orang tua tuh memang dari kecil tuh dorong untuk kalau bisa tuh ada hobi yang bisa dikembangkan terus. Kayak dari kecil tuh disuruh ikut silat, taekwondo. Kan berhubung dari kecil tuh biasanya cowok suka main bola, jadi hobinya main bola. Jadi mungkin pandangan orang tua tuh kalau main bola tuh dulu mungkin agak kurang tuh, lebih baik kalau memang hobi olahraga coba yang lebih lagi, apakah memang spesifik individu ikut silat, ikut yang lain. Jadi kalau untuk orang tua support, selalu kasih dukungan dengan apa yang diambil apalagi untuk olahraga. Karena dari SMA kalau memang orang tua udah support mungkin nggak bakal disuruh tuh untuk ke SKO di asrama, ninggalin mereka sendiri kan di rumah. Jadi itu orang tua selalu support sih yang terjadi. Ini Bang, ada nggak sih momen-momen seru pas lagi lomba atau pas lagi latihan? Ada nggak momen-momen yang buat Bang Andra tuh teringat terus? Kalau untuk momen sih, kalau momen seru banyak, pastinya banyak sebagai seorang atlet. Lagi momen-momen saat tanding lomba-lomba tuh, karena kami atlet ngomongnya tuh, kawan-kawan abang SMA dulu ngomongnya, enaknya jadi atlet itu cuma satu, pas tanding aja. Selebihnya latihan capek, segala hal tuh pastilah buat kuras mental, tenaga fisik. Jadi pas tanding tuh banyak lah momen-momen seru. Apalagi pas kita selesai tanding, ketemu sama kontingen-kontingen lain tuh, kenal sama yang dari Jatim, dari Kalimantan Timur, ketemu ngobrol sama-sama, ketemu orang-orang baru tuh asik lah rasanya. Apalagi kan kita juga gimana? Kalau dari abang sendiri senang ngobrol sama orang baru tuh, ngobrol, bersosial tuh ada tenaga lebih. Kadang tuh ya lumayan lah ya kata, senang
Tapi untuk momen paling serunya sih pas di Medan terakhir. Itu tuh karena kalau jujur kami rata-rata tuh seumuran kan. Jadi ada yang dari kelas 1 SMA, misalnya kami ketemu pertamanya itu di lomba misalnya di Jawa Timur, di Surabaya ketemu kan, pertama kali ketemu di Surabaya, terus sampai ke terakhir kali lomba tuh ketemu terus. Jadi pas momen terakhir di Medan itu kayak udah terakhir ketemu sama teman-teman yang udah lama, walaupun jauh kan beda daerah, tapi ada momen kayak senang lah, senang sedih bercampur kayaknya di momen itu. Soalnya bakal bisa ada yang bakal lanjut senior, ataupun bakal rehat. Kayaknya contoh abang kan lanjut enggak, berrehat enggak, nanggung bahkan. Untuk lombanya udah pernah kemana aja nih Pak? Kalau untuk lomba lumayan sih untuk kegiatan kakak-kakaknya. Kayak dulu ada rutin tuh tiap tahun berangkat di Padang, tiap tahun ikut di Padang. Bengkulu selalu ngirim, ada juga ke Medan, Jawa Barat, terus juga lumayan banyak sih kalau untuk kegiatan berlomba tuh. Rute paling jauh mana? Rute paling jauh kayaknya nggak ada yang jauh sih karena naik pesawat. Jadi rata-rata masih pesawat. Oh, kalau untuk apa? Rute paling jauh mungkin Jawa Tengah paling jauh kayaknya. Jawa Tengah paling jauh kayaknya. Karena kalau dari abang sendiri jujur kalau nggak jadi atlet kayaknya susah bakal naik pesawat ataupun keliling-keliling, jadi momen senang lah. Oke, baik, itu tadi ya teman-teman sepenggal cerita. Banyak sih, udah panjang sekali ceritanya tadi dari Bang Andra sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, terakhir nih teman-teman, kita pengen tahu nih Bang Andra, apa sih motivasi Bang Andra yang Bang Andra pegang dari dulu pas awal jadi atlet sampai sekarang menjadi mahasiswa berprestasi? Kalau untuk motivasi sendiri sih nggak terlalu spesifik ya kalau untuk saya sendiri, karena kadang motivasi itu berubah-ubah tuh kan, karena ini, tapi lebih ke apa yang saya jalani hari ini pasti bakal berdampak untuk kedepannya, jadi jangan buang-buang waktu aja lah. Baik, itu ya teman-teman, boleh diambil manfaatnya ke informasi yang sudah kami sajikan. Jadi teman-teman bisa juga menerapkan motivasi dari Bang Andra tadi yang sudah Bang Andra jelaskan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin podcast pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Andra yang sudah berbagi pengalaman kepada kita semua. Sampai di sini saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.